Shalom saudara-saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Salam sehat dan penuh damai sejahtera buat kita semua. Pagi ini saya berharap Anda diberkati dan diberi kesehatan selalu oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah online GJKI Sunter ini. Mari kita siapkan hati untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari saudara siapkan hati kita untuk bernyanyi, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam ibadah kita. Kita bersyukur bahwa kita dipertemukan kembali hari ini dengan kesehatan dan kesempatan untuk kita dapat beribadah pada pagi hari ini. Mari kita akan membaca Mazmur kita dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyembah dan memuji nama-Mu. Terpujilah nama-Mu karena Engkau layak menerima sembah dan puji kami. Kuduskan kami untuk pagi hari ini mendengarkan sabda firman-Mu. Apa yang menjadi isi hati-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu yang membawa firman. Dan kami semua yang mendengar, Tuhan menopang dan berikan hikmat supaya kami mengerti dan melakukan firman bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pagi ini kita akan membahas tentang Matius 16 ayat 13 sampai 20. Mari kita simak firman Tuhan pada pagi hari ini. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. kata Yesus kepadanya, Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Tema yang akan saya bahas adalah pengenalan yang benar. Saudara, di dalam perikop yang kita baca, pada abad ketiga sebelum kelahiran Yesus, Raja Ptolemeus mendirikan tempat pemujaan untuk dewa Pan di tempat ini, saudara. Dewa Pan adalah dewa hutan yang dihormati di sebuah gua. Di dalam gua dewa itu ada mata air dan berasal dari sungai Yordan. Di tempat inilah agama Helenis atau Yunani kuno menyebar sepanjang daerah ini. Mereka memuja berbagai dewa-dewi dan berhala-berhala. Kemudian kota ini dibangun kembali oleh Herodes Filipus untuk menghormati kaisar, sehingga kota ini dinamai Kaisarea Filipi. Di antara banyak dewa-dewi yang disembah di kota itu, Tuhan Yesus menanyakan tentang siapakah dirinya kepada murid-muridnya. Yesus tidak bertanya kepada orang lain yang mungkin jauh, tetapi kepada murid-muridnya yang dekat dengan dia. Tidak diketahui berapa lama murid-muridnya mengikuti Yesus pada waktu Yesus bertanya hal tersebut. Tetapi ada dua pertanyaan yang sangat mendasar untuk mendiagnosa pengetahuan murid-muridnya tentang siapa diri Yesus. Yang jadi pertanyaan, mengapa Yesus menanyakan hal tersebut kepada murid-muridnya? Dan ini merupakan hal yang sangat penting. Demikian juga dengan kita semua orang percaya. Kadang-kadang perlu introspeksi diri. Apakah kita sudah mengenal Yesus secara benar? Mengapa demikian? Karena pengenalan Yesus secara benar akan mengakibatkan sikap dan iman serta pengharapan kita terbangun dengan benar. Hosea 4 ayat 6 mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi pengenalan akan Yesus dengan benar akan membangun kebenaran akan visi dan misi orang percaya di dalam hidupnya. Saudara, pertama kali Yesus bertanya tentang apa kata orang tentang dirinya. Di tengah masyarakat di kota tersebut yang menyembah berhala, dewa-dewi, Yesus mendiagnosa pengetahuan akan dirinya di dalam murid-muridnya. Ternyata
murid-muridnya pandai merekam apa kata orang. Mereka menjawab, Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang menjawab Elia, ada yang menjawab Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Saudara, ternyata apa kata orang itu belum tentu benar, seperti yang diketahui murid-muridnya. Dan celakanya, manusia cenderung percaya apa kata orang di dalam kehidupan ini. Misalnya, saudara, sekarang ini orang banyak percaya hoax-hoax di media-media, padahal belum tentu kebenarannya. Itulah sifat manusia yang kadang-kadang mereka lebih percaya apa kata orang yang hoax daripada kebenaran itu sendiri. Jika kita percaya yang belum tentu benar, akibatnya kita akan membangun sikap iman dan pengharapan juga dengan tidak benar. Saudara, Yesus tidak marah mendengar jawaban murid-muridnya, tetapi ia ingin menjelaskan siapa dirinya lewat kekeliruan murid-muridnya tersebut. Kemudian Yesus bertanya kepada mereka dengan perkataan, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Pertanyaan itu langsung menunjuk dan mendiagnosa keberadaan mereka akan pengenalan diri pada Yesus. Saudara, murid-muridnya terdiam semua. Tetapi tiba-tiba Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Respon Yesus menanggapi jawaban Petrus adalah mengatakan sebuah kalimat, "Berbahagialah." Kenapa dikatakan berbahagia? Karena jawaban Petrus itu benar, dan kebenaran itu akan menuntun pola pikir dan masa depan ke arah yang benar. Petrus menjawab dua nama atau gelar Yesus di antara ratusan nama yang Yesus miliki. Pertama, Petrus menjawab Yesus adalah Mesias, dalam bahasa Arab Al-Masih, yang artinya yang diurapi. Di dalam perjanjian lama, yang diurapi adalah raja, nabi, dan imam. Dan Yesus memegang tiga jabatan itu di dalam dunia, dalam pelayanan dan kehidupannya. Jika kita tahu Yesus adalah raja, maka sikap tunduk dan hormat akan terbangun di dalam perilaku kita terhadap Dia. Jika kita tahu Yesus adalah imam, kita akan selalu mengadu atau berdoa kepadanya dalam setiap masalah kita. Karena tugas imam adalah menyampaikan keluhan manusia kepada Tuhan dan seterusnya. Kedua, Petrus menjawab Yesus adalah anak Allah yang hidup. Yang berarti Yesus bukan saja manusia, tetapi Allah sendiri yang turun dari surga, yang menentukan hidup matinya manusia dan berkuasa atas alam ciptaannya. Dikatakan hidup artinya Yesus akan hidup selamanya. Walaupun nantinya ia akan disalib dan mati karena dosa kita, tetapi pada hari ketiga bangkit untuk hidup selamanya. Yesus adalah penguasa sorga dan alam maut. Saudara, di zaman Musa, perjanjian lama, orang Israel yang mengenal Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, yang adalah Yesus sendiri, tahu akan hal ini. Sehingga jika mereka beribadah dengan takut dan gentar. Mereka mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya kalau mereka dipanggil untuk beribadah. Coba Anda bayangkan, jika murid-muridnya percaya apa kata orang, yaitu Yesus sebatas nabi saja, maka perlakuan mereka kepada Yesus hanya sebatas nabi yang akhirnya mati dikubur, dan kuburnya ada sampai sekarang. Tetapi jika mereka tahu bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup dan raja, maka perlakuan dan sikap mereka akan berbeda. Ternyata pernyataan siapa Yesus di dalam diri Petrus
bukanlah berasal dari kepandaian dan kekuatan Petrus sendiri. Yesus mengatakan bahwa Bapa di sorgalah yang menyatakan hal tersebut kepada Petrus. Apa artinya? Artinya bahwa manusia tidak mungkin dapat mengenal Yesus atau Tuhan secara benar kalau bukan dari Tuhan sendiri. Pikiran manusia yang terbatas dan terkontaminasi oleh dosa serta budaya manusia di sekelilingnya tidak mungkin dapat mengenal siapa Allah secara benar. Untuk itulah zaman sekarang, yaitu zaman anugerah, Yesus mengirim Roh Kudus untuk membantu setiap orang percaya kepada seluruh kebenaran untuk memahaminya dan melakukannya. Dengan cara gimana? Mengajar, mengingatkan kita akan firman Tuhan. Itu didapat dalam Yohanes 16 ayat 13, Yohanes 14 ayat 26. Kita semua orang percaya butuh tuntunan Roh Kudus, khususnya dalam mengenal Tuhan Yesus secara benar melalui Alkitab yang kita baca dan renungkan setiap hari. Jika tidak ada pimpinan Roh Kudus, kita semua akan keliru dan menjadi sesat seperti apa kata orang. Di ayat 18, Yesus meneruskan perkataannya bahwa engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Petrus saat itu tidak dipanggil Simon, karena Simon artinya bulu yang gampang terkulai atau bimbang. Tetapi Yesus memanggil Petrus yang berarti batu karang. Batu karang ini artinya pemahaman yang benar akan siapa Yesus, dan Yesus akan mendirikan gerejanya, yaitu umat yang percaya atau jemaatnya. Pelajaran yang bisa kita ambil sekarang, yaitu kita semua yang adalah jemaatnya atau gerejanya harus benar-benar mengerti siapa Yesus sebenarnya. Hal ini akan membuat kita akan kokoh dalam menghadapi tantangan apapun di depan, baik itu tantangan ajaran-ajaran sesat yang sekarang ini banyak beredar, tantangan pandemi COVID, tantangan penderitaan, dan lain-lain. Dan Tuhan menegaskan bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Jadi saudara tidak usah takut akan alam maut. Ini berarti setan tidak dapat menghalangi kita semua untuk berjalan sesuai firman-Nya. Bahkan kematian itu sendiri sudah dibebaskan oleh Yesus sendiri. Terakhir, Yesus memberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Apa artinya ini? Ini bicara kuasa yang menyertai orang yang percaya. Orang percaya mempunyai kuasa mengikat kuasa kegelapan yang membelenggu seseorang yang mau percaya Kristus. Orang percaya mempunyai kuasa melepaskan berkat di bumi ini. Orang percaya mempunyai kuasa untuk mengikat kepahitan, kebencian, dan melepaskan pengampunan terhadap sesamanya. Jadi, saudara-saudara, saya bisa menyimpulkan khotbah pada hari ini. Pengenalan Yesus dengan benar menghasilkan sikap dan iman serta pengharapan yang benar. Pengenalan Yesus dengan tidak benar menghasilkan sikap dan iman serta pengharapan yang tidak benar juga. Pertanyaannya, bagaimana dengan Anda sekarang? Apakah Anda sudah mengenal Yesus secara benar atau hanya mengenal berkat-berkat-Nya saja? Mulai saat ini, saya berharap bangun dan bangkitlah untuk mengenal Yesus secara benar dengan membaca, merenungkan, dan melakukan firman. Mintalah pimpinan Roh Kudus untuk menuntunmu setiap hari. Sebaiknya datang setiap pagi kepada Kristus dalam doa, penyembahan, dan perenungan firman. Saya percaya hidupmu akan berubah sesuai dengan perubahan pemahaman kepada Kristus.
dan Engkau akan melihat hal-hal yang di luar kemampuanmu, apa yang dikerjakan Yesus di dalam hidupmu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu dalam ayat-ayat yang kami baca dan renungkan. Tuhan mengajarkan kami untuk mengenal siapa Engkau dengan benar, dan akan menghasilkan iman yang benar, harapan yang benar, dan sikap kami kepada Engkau dengan benar. Tuhan, ampuni kami karena selama ini kami mungkin belum mengenal Engkau secara benar, sehingga hidup kami mungkin tidak terlalu memuliakan nama-Mu. Hidup kami tidak sesuai dengan seharusnya yang kami lakukan terhadap Engkau. Ampuni kami, pimpin kami mulai saat ini. Kami mau membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dengan tuntunan Roh Kudus-Mu dalam hati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, mari arahkanlah hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Ingatlah saudara, baca dan renungkan firman untuk mengenal siapa Yesus sebenarnya. Ini akan membangun sikap iman dan pengharapanmu di dalam Tuhan Yesus. Dan engkau akan melihat mujizat-mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan yang tak pernah berujung padamu. Maka arahkanlah hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati saudara-saudara semua, dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Silakan duduk, saudara. Pagi ini perkenankanlah saya mewakili hamba Tuhan dan Diaken GJKI Sunter mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Memen, nama aslinya Yohanes Adi Juanda, tanggal 26 Juni. Selamat ulang tahun Pak Memen, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk Pak Memen. Terima kasih Tuhan, tanggal 26 Juni Tuhan menambahkan usia 1 tahun kepada Pak Memen. Tuhan mengerti isi hatinya, ampuni dia. Pimpin dia untuk mengenal Engkau secara benar. Tuhan tolong Tuhan kehidupannya, perekonomiannya, Tuhan masa depannya, Tuhan yang menjamin Pak Memen. Beri kesehatan, kekuatan, jauhkan dari sakit penyakit, khususnya penyakit COVID Tuhan. Tuhan memberkati Pak Memen. Masa kehidupannya boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun Pak Memen berada. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum berpisah, mari kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat dilakukan di rumah Anda masing-masing di dalam kelompok. Pokok doa yang pertama adalah jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Di Menara Doa kami mendoakan satu hari satu suku. Di Indonesia ini sekitar ada 965 suku yang terabaikan. Kita doakan. Kita doakan juga untuk bangsa negara, Presiden Jokowi dan menteri-menterinya dalam memimpin bangsa ini keluar dari krisis COVID, keluar dari krisis keamanan, krisis ekonomi, krisis bencana alam, dan lain sebagainya. Biar Tuhan memberikan hikmat. Kita tahu akhir-akhir ini pandemi COVID meningkat pesat. Kita berdoa biar Tuhan campur tangan memakai pemerintah dalam vaksinasi, dalam menjaga prokes supaya masyarakat boleh mentaatinya. Kita juga berdoa untuk garda depan, yaitu dokter-dokter, perawat-perawat, dan pasien COVID. Biar Tuhan jamah menyembuhkan mereka dari hari ke hari dan terjadi penurunan penularan COVID. Kita juga berdoa untuk GJKI Nasional, GJKI Agape, dan GJKI Sunter. Kita berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, berdoa untuk setiap majelis dan jemaat-jemaat Tuhan, khususnya di GJKI Sunter. Ya, kita berdoa untuk pemulihan jemaat-jemaat yang terkena sakit COVID. Saudara doakan banyak jemaat kita yang mengalami COVID. Kita doakan satu persatu. Dan kita secara terperinci mendoakan di dalam Menara Doa. Saudara, GJKI Sunter setiap hari Senin dan Jumat kita membuka Menara Doa atau kesembuhan ilahi lewat Zoom supaya kita dapat menjangkau jiwa lewat pintu kesembuhan dan pemulihan. Dan biarlah saudara-saudara boleh ajak teman-teman siapapun yang ada masalah, penyakit, biar dibawa kepada Kristus. Kami hanya bisa berdoa dan kami melihat banyak mujizat kesembuhan. Setelah itu kita akan sharing kelompok dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, mengapa Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang siapa dia? Yang kedua, apa yang terjadi bila kita mengenal Yesus dengan benar? Yang ketiga, bagaimana Yesus membangun jemaat atau gerejanya dan apa yang diberikan Yesus kepada gerejanya di ayat 18 dan 19. Terima kasih saudara sudah dengan sabar mengikuti ibadah online GJKI Sunter. Saya percaya Tuhan menyediakan berkat buat saudara semua. Tuhan menjaga saudara, keluar masuk saudara dalam hidup saudara. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.